Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pharmacy Lovers, senang sekali saya Nur Fatima bisa hadir bersama Anda pada Pharma Creative Podcast. Creative Voices, Healthy Choices. Nah, podcast ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh PDIAI Sumatera Utara berkolaborasi dengan Pharmacy.id Production. Nah, teman-teman, hari ini pada episode pertama di Pharma Creative Podcast, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu sosok yang memimpin ribuan apoteker di Sumatera Utara, yaitu Ketua PDIAI Sumatera Utara, Bapak Apoteker Agus Tama. Selamat siang, Bapak. Selamat siang menjelang sore. Ya, salam sejahtera. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Jadi Bapak, hari ini kita akan ngobrol santai mengenai perubahan, pencapaian, dan harapan kedepannya untuk apoteker di Sumatera Utara maupun PDIAI Sumatera Utara, Bapak. Nah, semoga semua informasi yang Bapak sampaikan dapat menginspirasi ya Pak untuk apoteker di luar sana. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke hal-hal yang serius, saya pengen tahu dulu nih Pak. Nah, Bapak kan udah dikenal sebagai Ketua PDIAI Sumatera Utara nih Pak. Nah, sebelumnya gimana sih Pak awalnya Bapak bisa tertarik untuk masuk ke organisasi PDIAI Sumatera Utara sendiri Pak? Baik, terima kasih nih ya. Saya hari ini mengikuti podcast yang ditemani oleh cewek cantik. Nur Fatima namanya, ini masih mahasiswa apoteker ya. Belum jadi apoteker, mudah-mudahan sesegera mungkin jadi apoteker. Kalau kita bicara masalah IAI ini kan sudah ada sejak tahun 1955. Nah, itu namanya masih Ikatan Apoteker, kemudian berganti nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, kemudian berubah lagi namanya menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, di Sumatera Utara itu sudah baru ada di tahun 1982. Jadi kalau sekarang sekitar 43 tahun lah di Sumatera Utara ada. Saya kebetulan memang sejak saya selesai kuliah tahun 88, saya tugas di Provinsi Timur Timur, saya sudah mengikuti ISPI saat itu. Sebagai anggota. Kemudian saya tahun 92 saya pindah ke Aceh, juga masuk ikut juga ISPI dan bahkan pengurus ISPI di daerah istimewa Aceh saat itu. Tahun 2000 saya kembali ke Medan. Ini ya saya cuma menjadi anggota ISPI yang ada di Sumatera Utara. Kemudian tahun 2010, ini teman-teman pengurus cabang, ada beberapa pengurus cabang minta saya untuk jadi sebagai ketua PDIAI. Karena saat itu saya menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Tapi saat itu saya belum bersedia karena masih mikirkan karir dulu di pemerintahan. Jadi saya belum bersedia untuk digalang lah, untuk diangkat sebagai ketua PDIAI. Tapi tahun 2010 itu saya dilibatkan juga di salah satu pengurus di PDIAI. Jadi saya masuk di struktur di PDIAI. Kemudian di 2014 saya memang tidak ada berminat lagi di PDIAI ini, tapi masih juga didudukkan kembali di salah satu wakil ketua bidang kelembagaan masalah saya di PDIAI di periode 2014-2018. Sejalan dengan waktu 2016 saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian 2017 saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Habislah priorisasi IAI yang lama, dari 2014 ke 2018. Oleh karena itu, para senior saya, teman-teman minta saya untuk meneruskan sebagai ketua PDIAI Sumatera Utara. Awalnya saya berpikir juga apakah bisa, karena mengingat banyak juga kawan-kawan yang berminat selain saya. Tapi karena ini permintaan para senior dan teman-teman, ya saya tidak bisa mengelak. Saat itu saya sebagai kepala dinas. Jadi begitu nama saya dimunculkan untuk menjadi salah satu kandidat di acara konferensi daerah yang dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza saat itu, ya secara aklamasi saya dipilih. Terpilihlah saya sebagai ketua PDIAI Sumatera Utara untuk periode pertama. Kemudian kita
melakukan acara pelantikan pada bulan Desember 2018. Kita bukan seminar gratis, kemudian itu acara pelantikan. Saat itu kan memang masih bagus, artinya antara anggota yang ada di Sumatera Utara. Kita saat itu masih sekitar 18 pengurus cabangnya di Sumatera Utara. Saat saya dilantik, itu ada hanya 18 pengurus cabang yang ada di Sumatera Utara. Target saya sebagai ketua, saya harus memikirkan bagaimana punya kantor sekretariat. Itulah misi besar saya. Sejak tahun 82, di Sumatera Utara, kita tidak punya kantor yang permanen. Kita selalu pindah-pindah, bahkan sewa, bahkan numpang. Terakhir kita numpang, saya 18 itu menumpang di Fakultas Farmasi USU. Kebetulan saya masih ketua IKA Farmasi USU. Nah, jadi kantor itu bisa dipakai untuk ketua IKA Farmasi. Saya tumpangilah sebagai ketua PDIAI-nya. Tapi saya kan merasa nggak nyaman juga kalau kita lama-lama tidak punya kantor. Sementara kita punya anggota di Sumatera Utara ini ribuan. Bahkan kalau tidak salah saya sekarang udah mencapai 4 ribuan anggota kita. Rasanya kalau kita punya anggota banyak itu, kalau kita masih menumpang-numpangan ini kan kurang etis. Di mana rasa kita memiliki organisasi ini. Nah, di akhirnya saya terpikirlah untuk bagaimana untuk mencari uang untuk bisa mendapatkan atau membeli kantor sekretariat yang sekarang kita tempati ini. Ini artinya kerjasama antara saya sama teman-teman di pengurus daerah yang lainnya, saling kolaborasi, saling dukung, saling semuanya lah, saling menolong untuk sama-sama terwujudnya. Dan ini kantor ini bukan uang PD saja, ini berkat kolaborasi dari para teman-teman ketua PC yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi mereka nyumbang juga, dan ini milik bersama, bukan milik saya, bukan milik PD, dan bukan milik PC, dan ini adalah milik PPIAI. Tapi aset ini menjadi milik kita sama-sama yang ada di Sumatera Utara. Jadi sejalan itulah, maka saya terpikir ini bagaimana caranya pengembangan ke depannya. Jangan kantor sudah ada, kita nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya teman-teman dari PC, tadi ada dari tim kreatif tadi, coba untuk podcast. Oh, saya senang. Berarti ini menjadi bisa diberdayakanlah kantor ini, apapun saya lakukan, asal kita mau ya, bekerja sama apa bisa kita lakukan. Saya kira itu mungkin Fatimah ya. Terima kasih Fatimah. Iya Pak. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata Pak Agus Tama ini memang dari zaman mudanya udah aktif organisasi, berbagai macam organisasi, dan juga udah berbagai macam tempat di Indonesia yang dilalui oleh Pak Agus Tama sebagai seorang apoteker. Nah Bapak, tadi Bapak udah cerita juga tentang pengalaman Bapak dan jabatan Bapak di organisasi apoteker ini Pak. Kami juga pengen tahu dong Pak, kegiatan Bapak sehari-hari di luar dari kegiatan profesi atau di luar dari kegiatan organisasi ini apa aja Pak? Saya memang kalau dari mahasiswanya memang getol kali berorganisasi. Hampir suka saya berorganisasi. Jadi dari mulai tahun 2012 saya ketua IKA Farmasi USU sampai 2017, kemudian diperpanjang. Pemilihan kedua saya dipilih kembali sampai tahun 2022. Saya ketua IKA Farmasi USU. Sejalan dengan itu, tadi kan 2012, saya 2013 saya sebagai sekum IKA USU wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi saya orang kedua di IKA USU wilayah Sumatera Utara, yang mana ketuanya Pak Tengku Heri Nurhadi, saat itu Gubernur Sumatera Utara. Jadi sampai saat ini saya masih menjabat sekum. Jadi 2014, 18, 22 sampai sekarang. Ya, nanti berakhir masa jabatan kami ini 2026. Saya udah hampir 12 tahun mendampingi Pak Tengku Heri dia sebagai ketua, saya sebagai sekumnya. Nah, jadi kolaborasi, walaupun dia sebagai gubernur, saya tetap sebagai sekum, saya kepala dinas, saya sekumnya. Jadi memang itulah perjalanan hidup, karena saya tahu
setiap manusia itu membutuhkan orang. Benar. Nah, dari mulai kita lahir, kita butuh orang yang menolong kita, maupun dokter atau bidan itu menolong kita. Sampai kita pun nanti yang katakan meninggal, butuh orang juga. Siapa yang bawa mayat kita ke kuburan? Untuk itu kita ini memang harus berorganisasi. Nah, jadi bersosial masyarakat itu sangat penting. Kita saling sangat sedih kalau kita artinya di hukuman sosial. Kalau kita tidak lagi dipandang orang di masyarakat, itu sangat sedih. Dibandingkan pidana, itu lebih susah, lebih sedih. Jadi kita dikucilkan satu lingkungan, sangat sulit. Makanya kita perbanyaklah silaturahmi, perbanyaklah organisasi apa saja yang prinsipnya yang bisa membuat kita senang gitu. Kebetulan IAI ini kan apoteker, sesuai profesi saya. Ya, nggak mungkin saya soalnya sarjana ekonomi masuk IAI kan, dia apoteker. Udah otomatis. Nah, walaupun sekarang banyak organisasi yang profesi ini, yang apoteker ini banyak di luar IAI, ya silakan aja. Tapi kita kan sudah eksis dari sejak tahun 1955. Ya, mendirikan suatu organisasi itu kan nggak semudah itu. Nah, kita kan ada di 34 pengurus daerah di seluruh Indonesia. Dan kita di Sumatera Utara ada 24 pengurus cabang dari 33 kabupaten kota. Nah, lengkap semua adalah di Sumatera Utara ini. Saya kira itu mungkin Fatimah. Oke, wow, luar biasa ya teman-teman. Berarti bisa kita lihat ya, walaupun nggak di organisasi apoteker, Bapak aktif di organisasi di luar lainnya. Atau kalau misalnya bahasa Gen Z-nya ini Pak, Bapak dibilang tuh social person gitu, sangat sosial gitu ya Pak ya. Nah, Bapak kan berarti tuh Bapak memang udah dari dulu ya suka bersosial ya kan Pak? Nah, tadi Bapak juga udah cerita tentang pengalaman Bapak di luar organisasi IAI. Nah, waktu masuk ke PDIAI Sumatera Utara, kami mau tahu dong Pak, apa sih visi dan misi yang Bapak bawa waktu Bapak masuk ke PDIAI Sumatera Utara? Oh, kalau misi saya jelas. Maksudnya saya kalau jadi sebagai ketua PD itu harus meninggalkan kesan yang baik. Pertama, tentunya harus punya kantor. Sejak tahun 82 itu kita nggak punya kantor sekretariat. Saya punya target harus mendapat kantor. Itu pertama. Kedua, harus pernah di Sumatera Utara dilaksanakan kegiatan IAI secara nasional. Itu target. Harus. Nah, kalau saya pikir dari sejak 82 adanya IAI Sumatera Utara tidak pernah melaksanakan kegiatan nasional Sumatera Utara. Artinya kita provinsi besar di luar Pulau Jawa, ya sangat lucu. Kenapa kita tidak melaksanakan? Kenapa kita harus takut? Nah, ini semua keberanian harus kita bungkus. Ya asal didukung semua teman, apa nggak bisa. Nah, jadi harus, itu target saya. Kalau ini udah terlaksana, berarti ini tercapailah visi misi saya. Nah, supaya kita ini bisa meninggalkan kepada adik-adik nantinya. Kalau saya ini kan berakhir nih 2026 nanti ini Desember kan saya berakhir priorisasi saya sudah 2 kali dan nggak mungkin maju lagi. Dan ada aturan secara tertulis tidak boleh 3 kali. Berarti udah ada figur baru nanti yang menggantikan saya. Sehingga yang menggantikan saya tuh nyaman, sudah punya kantor sekretariat dan pernah melaksanakan kegiatan nasional di Sumatera Utara. Nah itu dia. Jadi misi dari Bapak itu untuk IAI itu kalau misalnya kita simpulkan ya Pak, yang pertama berarti Bapak pengen dari adanya sekretariat ini berarti apoteker di Sumatera Utara itu istilahnya punya rumah ya? Punya rumah sendiri. Benar. Dan juga mengadakan kegiatan nasional berarti Bapak tuh pengen apoteker di Sumatera Utara itu dikenal secara luas di Indonesia. Itu dia. Benar. Wah, berarti memang keren banget ya. Memang cocok sih seorang pemimpin yang memikirkan seluruh anggotanya dan bukan hanya untuk jangka masa saat ini tapi juga untuk kedepannya. Nah, Bapak, kita udah dengerin tentang perubahan visi misi Bapak tadi. Nah, selama Bapak menjabat kan juga udah terjadi banyak perubahan ya, Pak ya. Nah, dan juga pastinya ada pencapaian. Nah, menurut Bapak, apa sih pencapaian yang luar biasa atau membanggakan yang dilakukan di PDIAI Sumatera Utara ini, Pak? Wah, kok ini banyak ini, tapi kita nggak bisa, ya memang orang yang menilai. Apapun kita capai, sebenarnya inilah perlunya podcast, perlunya media sosial. Selama ini mungkin kita hanya kalangan sendiri,
paling di tingkat IG mungkin ya, IG PDAI. Apa yang kita itu pun tidak banyak mungkin yang diekspos. Dan banyak yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang alhamdulillah pencapaian itu bisa menjadi model di Indonesia. Contoh, saya melakukan kegiatan Popca. Popca itu udah ada PO-nya. Popca itu kan pengenalan organisasi pembinaan calon apoteker. Ya kan? Artinya sudah ada PO-nya. Maksudnya petunjuk operasional organisasi ada seperti ini. Tapi kita di Sumatera Utara kita beda. Kita modifikasi, kita improvisasi. Ini tetap kita menambah. Nah, sekarang Popca ini kan untuk adik-adik yang baru utama jadi apoteker. Apa yang diinginkan mereka? Bukan mau kita. Kalau kita bicara organisasi saja, mereka nggak butuh. Mereka bisa lihat YouTube segala macam, lihat Google, apa itu ya udah tahu. Tapi apa yang sangat dibutuhkan mereka? Tentu informasi. Nah, tentang pekerjaan mereka yang sudah mereka berkutat di kampus yang berapa lama, hanya dapat sebetulnya tamat dengarkan organisasi ya puyeng. Nah, untuk itu saya kebetulan ini tahun 2025 ini kan Pak Prabowo kan dengan cita-citanya kan akan membangun 80.000 koperasi merah putih. Dan situ kan salah satu ada yang bisa diambil tentang apotek desa. Nah ini kan perlu informasi kepada adik-adik apa persyaratan yang harus sepenuhnya. Ya 80.000 loh, bukan sedikit di seluruh Indonesia. Satu. Kemudian sekarang ini kan PPIAI kan sedang dengan ada Undang-Undang 17 ini nomor tahun 2023 tentang kesehatan ini kan IAI ini kan semua organisasi profesi itu sepertinya macam dikebiri. Dan bahkan bisa multibar. Silakan berapa banyak. Ya, tapi kita pun tidak berkutat situ, kita harus mencari juga bagaimana pasar ke lain. Akhirnya PPIAI Pak Ketum coba konsultasi ke ataupun audiensi kepada Menteri Pertanian, Mentan itu Pak Amran Sulaiman, dan terbuka ruang ternyata ada namanya apotek veteriner. Nah ini kan nggak selama ini kan nggak hewan ini kan tak tersentuh. Nah, dan sekarang sudah 3 apotek veteriner Indonesia. Pertama tuh di Jogja itu yang menggagas adalah kampus UGM. Kemudian di Tangerang, yang kedua, yang ketiga di Sulawesi Selatan di Makassar kemarin. Di Sulsel kemarin itu diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, kita Sumatera Utara tidak terpikir untuk melakukan ini, buat ini. Dan kita udah coba kemarin di Popca pertama kemarin. Yang periode pertama kita coba mencari narasumber dari Balai Veteriner, tidak ada jawaban. Terakhir saya coba komunikasi ke PPIAI, coba komunikasi, dan akhirnya kita bisa untuk adik-adik gelombang kedua kemarin itu dapat pencerahan dari Balai Veteriner. Dan sekarang Kepala Balai Veteriner sudah mencoba komunikasi dengan kami untuk dapat kami audiensi ke beliau. Dan target saya nanti kalau andai kata diizinkan tahun 2006 kita akan buat apotek veteriner di Sumatera Utara. Percontohan. Jadi supaya ya ini adik-adik semua banyak. Jadi bukan harus di apotek saja. Kemudian kita coba memberi pembekalan kepada apotek, PBF, rumah sakit untuk bagaimana mereka mengetahui tentang tidak pidana. Sekarang ini kan marak benar kawan-kawan dari pihak luar kan melihat celah untuk dapat masuk ke apotek. Nah, kita coba bentengi. Nah, ini kan harus kita jagalah apoteker-apoteker Sumatera Utara ini supaya jangan nanti kena kasus. Kalau kena kasus kan udah susah kita. Nah, untuk itu kita coba mengadakan semacam seminar. Nah, itu pun banyak tantangan. Namanya pula apa program-program itu kan nggak semudah itu kan. Tapi saya coba untuk bagaimana ini lebih baik ke depan. Nah, itu dia. Saya kira itu Pak. Wow, luar biasa ya Pak ya. Berarti pencapaian-pencapaian yang didapat itu semuanya directly berhubungan dengan masa depan apoteker di Sumatera Utara. Ya. Pak ya. Keren sih, luar biasa memang Ketua PDIAI kita ini ya Bapak. Nah Bapak, tadi kita udah ngomong tentang pencapaian nih Pak. Tentunya setiap pencapaian itu ada tantangannya Pak.
ada nggak beberapa tantangan yang sampai Bapak ngerasa kayak ini berat banget gitu untuk dilewati untuk apoteker di Sumatera Utara selama berjalan ini, Pak? Jadi tantangan itu jangan kita lihat tantangannya, kita ubah dia menjadi peluang. Tapi kita harus mengukur kekuatan kita dan kelemahan kita. Ini tantangan tuh kalau kita bungkus tantangan, mindset kita tantangan ya masih berat. Tapi tantangan itulah kita ubah dah. Bagaimana dia bisa menjadi peluang. Tapi kita ukur juga kekuatan kita. Kita punya kekuatan. Di Sumatera Utara ini ada 9 prodi. Sekarang ini PSPA. Target saya mudah-mudahan sampai tahun 2026 tercapailah 12 prodi. Dan kita terbesar di luar Pulau Jawa untuk prodi PSPA. Dan kita punya fakultas farmasi ada 19. Jadi memang sangat banyak kader-kader apoteker baru yang di Sumatera Utara ini. Jadi nggak usah takut dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 itu memang banyak. Kita ini memang ya seluruh organisasi profesi. Kalau dulunya teman-teman di daerah itu harus katakan membuka satu apotek, harus ada rekomendasi dari ketua PC-nya. Kalau sekarang kan bebas, dia bebas saja langsung ke dinas perizinan terpadu itu, nggak masalah. Ya itulah namanya aturan yang diberikan negara. Kita nggak boleh melawannya, kita harus ikuti. Tapi jangan kita anggap itu tantangan, tidak. Kita cari peluangnya. Itulah saya sampaikan tadi, bahasa kita coba geser ke veteriner. Geser ke bagaimana untuk jadi penyelia halal bagi umat Islam, Muslim yang ada di Sumatera Utara. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, undang-undang tentang halal Oktober 2026 sudah harus berjalan. Sumatera Utara ini ada 10.000 lebih produk makanan minuman, dan itu kan sangat bisa kita masuk. Memang tidak kita sebagai apoteker yang boleh sebagai penyelia atau auditor, bisa saja sarjana lain seperti pertanian, seperti gizi, tapi itu peluang kita. Kita lebih tahu. Kalau soal makanan kita lebih tahu pada mereka. Kalau kita memang sekolah itu, kenapa nggak kita tangkap? Itu peluang. Tantangan itu kita rubah. Jangan kita berpikir tantangan itu berat. Tidak. Kita ubah dia menjadi peluang. Jangan sesekali tantangan itu terdiam aja. Stagnan kita dengan tantangan nggak ada. Kita ubah dia menjadi peluang, tapi tetap kita ukur kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Di mana kelemahan kita? Baru kita ini yang jadi peluang. Saya kira gitu, ya kan? Oke, jadi keren ya. Kita dapat quote hari ini dari Bapak Agus Tama, dari Bapak Apoteker Agus Tama. Ubah tantangan menjadi peluang. Ini harus dicamkan sih untuk seluruh apoteker di luar sana, di Sumatera Utara maupun yang seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Nah, setiap kita dapat tantangan tuh kita nggak boleh langsung down ya kan, Pak? Berarti kita harus mengubahnya. Gimana cara ini tantangannya bisa jadi peluang untuk kita. Nah, bisa jadi bermanfaat justru untuk kita. Benar. Seperti tadi contohnya, walaupun undang-undang itu cukup mengekang kita ya Pak ya, tapi dicari nih jalan keluar gimana caranya, walaupun udah kita merasa terkekang, tapi kita bisa cari, tetap ada yang kita kerjakan, tetap ada yang kita buat untuk memajukan apoteker. Benar, ya. Itu ya. Nah, jadi nggak perlu takut kita. Iya, benar sekali Pak. Harus optimis dah. Benar. Nah, kalau misalnya kita mau jadi apoteker yang maju, pasti kita harus optimis. Ya, Pak ya. Nah, Pak, kita kan tadi udah bicara tentang tantangan nih ya Pak ya. Kita juga udah tadi dengar beberapa pencapaian. Nah, Bapak ada nggak harapan yang Bapak inginkan untuk PDI Sumatera Utara ke depannya, Pak? Ya, saya cuma satu aja, bagaimana apoteker yang ada di Sumatera Utara ini tetap solid. Itu dia, solid dan rasa kekeluargaan lebih tinggi. Jangan sampai kita Sumatera Utara ini ya tidak harmonis. Karena ya terus terang aja, saya kalau di tingkat PD di Indonesia, saya dianggap orang yang bisa mengadop semua teman-teman, semua ketua PD itu sama saya welcome. Saya tidak menganggap dia siapa, tapi kita tetap menjaga hubungan baik semua, seluruhnya. Ya, kalau Fatima boleh lihat nanti di mana-mana, tanya aja kawan-kawan PD Indonesia ini, pasti kalau saya di gelar itu kakak pembina,
Nah, jadi kalau kakak pembina, jadi macam saya bilang, saya pernah bercanda, ini macam pramuka aja gelar aku dia. Tapi itulah memang gelar saya di tingkat nasional. Saya sebagai kakak pembina di Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, sekarang ada jiwa kita sebagai pemimpin itu kan bagaimana kita harus mengayomi semuanya. Nah, kita tak mau ada ya namanya, kalau namanya ada orang nggak suka itu biasa. Kalau kita semua orang suka sama kita nggak mungkin. Dan itu anggap aja dinamika. Nah, itulah berat kita memajukan suatu organisasi kalau kita tidak punya musuh. Harus punya. Yang dalam arti kata bukan musuh, yang nggak suka sama kita harus punya. Kalau semua suka sama kita nggak baik juga. Berarti kita tidak ada tantangan. Kita merasa di zona nyaman, nggak boleh. Jadi kita pun jangan menganggap orang musuh, gak. Karena kalau menurut kata presiden kita Pak Prabowo, satu musuh lebih banyak dibandingkan dengan 1000 teman, kan gitu. Nah, jadi kita harus berkawan semua sama orang. Saya ya berkawan semua orang, bukan kita aja, bukan kita di apoteker aja. Kita kan di Sumatera Utara kan banyak nih organisasi profesi, ada ID, ada PPNI, ada IB. Saya berkawan baik semua, ada PDGI. Ya, kita semua berteman baik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk baksos bersama silakan. Jadi begitulah kita melihat. Tapi kata kuncinya supaya apoteker Sumatera Utara ini tak solid. Nah, kalau kita solid, kita bisa melakukan apa saja. Tapi kalau kita tidak solid, akan sulit kita melakukan. Itu dia kata kuncinya kan. Jangan sampai nanti kita sama kita saling nggak cocok, itu biasa. Tapi apapun yang kita lakukan baik belum tentu di mata orang baik. Itu penting, itu dia. Tapi kita jalan aja. Jalan aja kita. Banyak tuh. Apa kita coba bagaimana terbaik. Toh juga kata orang nggak baik. Oh silakan. Itu masing-masing orang menerjemahkannya. Tapi kita jalan aja. Kalau itu sepanjang kita anggap itu baik, kenapa tidak? Nggak usah terragu. Kalau saya orangnya optimis saja. Dan saya yakin betul nggak ada semua. Kayak kemarin saya pulang dari Aceh kemarin. Baru pulang. Saya ketemu dengan ketua PD-nya, ketua Isparsinya, dan ketua Isparsi Pusat. Kebetulan kalau memang diizinkan Allah, kita tahun 2026 besok, kita sebagai tuan rumah. Kongres dan PIT. Bukan ilmiah tahunan IAI Sumatera Utara. Kalau ini dapat kita besok, berarti visi misi saya udah tercapai. Itu target saya, dapat kegiatan nasional sekali di Sumatera Utara. Dan saya udah merancang, kalau ini udah putus, insya Allah besok diputuskan, saya akan memikirkan juga bagaimana PIT ini nanti kita kemas. Bukan PIT yang selama ini yang dilakukan yang di Solo kemarin, Mataram dan Makassar. Kita coba bagaimana PIT ini internasional. Saya ada lobby, ada guru besar tamatan USU, tapi S1 ya USU, S2 S3-nya di Jepang, dan sekarang mengajar di Ohio, Universitas Amerika. Jadi saya udah kontak beliau siap datang. Nah, nanti saya coba kolaborasi lagi, ada mungkin dosen farmasi di Malaysia atau di Bangladesh bisa memberikan semacam keynote speaker apa, kan itu udah internasional. Kok ada 2-3 pembicara di luar negeri kan bisa. Nah, jadi kita coba mengemas ini, mudah-mudahan ya tercapailah kita punya cita-cita. Jadi peserta pun nggak kita harap dari Indonesia aja. Nah, kemarin saya ke Aceh, target saya memang menginginkan peserta untuk PIT, dan pada prinsipnya Ketua PD dari Isparsi dan setuju, kami akan dukung PIT di Sumatera Utara tahun 2026. Nah, jadi gitu. Jadi harus kita harus punya kedepannya lebih besar. Masalah dapat nanti. Nah, tapi harus cita tinggi. Iya, benar Pak. Nah, gitu dah ya. Nah,
Nah, tadi kita udah dengar ya, berarti harapannya ke depannya, pokoknya apoteker di Sumatera Utara itu harus solid ya Pak ya. Ya. Dan tetap harus bersosial juga. Ya. Nggak boleh kita tuh hanya stuck di, ya udah kita kenalnya sesama apoteker aja, tapi Ya. kita usahakan untuk mengenal banyak orang juga. Dan juga tadi harapannya Bapak itu kita bisa lebih berkolaborasi juga dengan nasional maupun internasional tadi Ya. Pak ya. Luar biasa sekali memang Pak. Nah Bapak sekarang kan banyak nih ya tren-tren juga Ya. dari mahasiswa-mahasiswa baru atau anak-anak muda yang kayak ada yang nggak mau ikut organisasi atau dan sebagai macamnya dari hal-hal yang mereka dengar-dengar gitu kan Pak ya. Ya. Nah ada nggak kira-kira pesan dari Bapak untuk apoteker-apoteker muda yang mungkin udah mendengar-mendengar dari sebelum-sebelumnya, terakhir mereka kayak, oh nggak usah ikut lah gitu kan. Yeah. Ada nggak pesan dari Bapak nih, gimana cara biar apoteker muda ini berkontribusi nih untuk apoteker di Sumatera Utara maupun di nasional Pak? Jadi kalau kita mau merubah mindset orang itu berat. Yeah. Itu jalan pikiran dia. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita dari mulai lahir butuh orang. Sampai kita meninggal kita butuh orang. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa berdiri sendiri, tentu kita butuh teman untuk diskusi, teman untuk berdialog, teman segala macam. Nah, itu tempatnya hanya ada di organisasi. Kalau kita nggak mau berorganisasi, kita akan dikucilkan. Itu saya sampaikan tadi. Kalau kita dikucilkan itu tuh kita kena hukuman sosial. Iya, benar. Itu lebih berat. Kenapa nggak kita ikut aja? Silakan. Kalau sekarang apoteker ini ada 3 kalau nggak salah saya. Ada nama Ikatan Apoteker Indonesia, ada PASI. PASI ini Persatuan Apoteker Sejahtera Indonesia, ada FIB, Farmasi Indonesia Bersatu. Silakan aja mau kemana. Tapi alhamdulillah Sumatera Utara yang 2 ini antara ada dan tiada. Hanya IAI. Ada kata orang ada, tapi nggak pernah muncul. Dua-dua nih. Ada katanya ada, itu yang saya bilang antara ada dan tiada. Ada kata orang, tapi saya nggak pernah dengar kegiatannya apa. Orang-orang bisa nggak tahu siapa. Tapi yang jelas semua terdata di IAI. Nah, itu yang saya sampaikan selalu saya sampaikan, silakan aja. Saya tidak keberatan sebagai ketua PD, saya mengakang orang untuk mau kemana ya silakan, nggak mau saya kekang. Itu hak masing-masing. Mau kemana dia silakan. Tapi saya sudah sampaikan, IAI itu ada di 38 provinsi. Sekarang jumlah provinsi kita 38. Di seluruhnya ada. Kan lebih mudah kita berkomunikasi dengan IAI. Kalau misalnya kita kan nggak tahu butuh tamat kita nanti kan nggak tahu kita gimana kita bertugas. Kawan adik-adik ini mana tahu ada berminat dia jadi katakanlah dia mungkin di Kimia Farma atau apalah dia melamar di pemerintahan atau ditempatkan katakan di Donggala sana, di Palu di Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah. Kan dia punya teman. Yang pertama dicari itu kan tentu teman sealma mater dia. Yang kedua teman sekampung dia. Kalau nggak ada juga ada teman seangkatan dia. Kalau nggak ada juga tentu ya organisasi dia. Benar-benar. Nah, ini berarti kan ini dari teman angkatan, kemudian teman kampusnya atau sedaerah dia. Itu kan pengalaman saya waktu saya ketemu dia. Saya cari ya sedaerah saya, angkatan alma mater saya. Bersama masuk IAI. Itu udah top semuanya nih. Jadi kita nggak akan tersesat dimanapun. Luas sekali Indonesia nih. Kalau kita tidak berpikir bagaimana kita mau organisasi, salah besar. Nah itu dirubah mindset itu. Ya silakan aja, lumayan. Mau kemana itu hak dia. Nah, saya tidak pernah menghalangi orang ke FIB, silakan aja. Tapi saya ingatkan, ya ini ada di seluruh 38 provinsi di Indonesia ini. Yang kedua ini belum tentu ada. Contoh Sumatera Utara nggak ada. Antara ada dan tiada. Mau kemana dia mengadu nanti? Andai kata kita ada masalah-masalah kasus segala macam,
atau masalah apa, rumitnya masalah kita ngelola apotek kan siapa teman diskusi kita? Itu dia gunanya organisasi. Itulah saya harapkan kalau mungkin Gen Z ini ya, harus tahu dia menempatkan diri dia ke depannya. Itu. Kalau saya apalah hanya meneruskan aja ini. Nah, gitu Fatimah kan. Oke, Bapak. Nah, teman-teman kita udah dengar banyak nih dari Bapak tentang baik dari mulai pengalaman Bapak sampai pencapaian yang selama Bapak ada di PDIAI, tantangan dan harapan-harapan ke depannya. Nah, Pak, sebelum kita mengakhiri, Pak, saya mau minta Bapak untuk mendeskripsikan Apoteker Sumatera Utara itu dalam 3 kata aja, Pak. Kira-kira apa menurut Bapak, Pak? Solid, jaya, bermartabat. Solid, jaya, bermartabat. Ya. Oke, solid, jaya, bermartabat. Berarti ya seperti tadi sesuai dengan semua yang udah disampaikan oleh Bapak ya, Pak ya. Harus solid dan kita harus berjaya juga dan tetap harus bermartabat kemanapun kita pergi. Benar. Nah, jawabannya sangat menarik ya teman-teman, jawaban Bapak. Tentunya semua yang sudah Bapak sampaikan, semua yang sudah Bapak ceritakan itu sangat-sangat menginspirasi untuk seluruh apoteker yang ada di Sumatera Utara maupun di tingkat nasional ya Pak ya. Nah teman-teman, luar biasa sekali insight yang sudah kita dapatkan pada hari ini dan dapat kita ambil dari Bapak, dimulai dari perubahan, pencapaian, sampai ke tantangan, sampai harapan ke depannya. Baik, terima kasih Bapak sama-sama atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak ya. Amin, oke. Baik, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton acara hari ini. Dan jangan lupa saksikan untuk episode selanjutnya podcast dan stay tune di YouTube PDIAI Sumatera Utara dan juga Pharmacy ID dan Instagram dari Pharmacy ID dan juga PDIAI Sumatera Utara. Sampai ketemu lagi Pharmacy Lovers. Bye-bye. Bye-bye.